Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai jaringan tumbuhan, lebih tepatnya struktur dan fungsi dari jaringan tumbuhan. Oke, kita mulai ya. Nanti kalau misalnya kalian ada pertanyaan, kalian bisa sampaikan melalui grup atau komen di Google Classroom. Nah, pertemuan sebelumnya kalian kan sudah banyak belajar mengenai sel, mengenai tipe-tipe sel, terus klasifikasi sel, kan ada sel tumbuhan dan juga sel hewan, terus organel-organelnya serta fungsi-fungsinya. Nah, sekarang di bab 2 kita belajar mengenai jaringan. Kalau kalian belajar atau kalian pernah dengar istilah jaringan, pasti kalian sudah tahu kan fungsinya serta pengertiannya itu apa. Jadi jaringan sendiri itu adalah sekumpulan sel yang memiliki fungsi serta bentuk dan asal yang sama. Jadi sel-sel yang kemarin kalian pelajari itu bersatu kan, jadi ada sel 1 dengan sel 2 saling bergabung bersama-sama membentuk jaringan. Nah, sekarang kita belajar tentang jaringan tumbuhan dan juga jaringan hewan. Seperti halnya sel terbagi menjadi 2, jaringan tumbuhan dan jaringan hewan. Tapi kita belajar dulu mengenai jaringan tumbuhan. Kalian lihat di sini, di bagannya ada jaringan terbagi menjadi tumbuhan dan jaringan hewan. Lalu di tumbuhan ada jaringan meristem dan jaringan permanen. Jadi pembagiannya itu kalau tumbuhan dibagi menjadi jaringan meristem dan jaringan permanen. Perbedaan utamanya di mana? Jadi perbedaan utamanya itu kalau jaringan meristem itu intinya adalah merupakan jaringan yang aktif membelah. Jadi bisa disebut sebagai jaringan embrional. Sedangkan kalau jaringan permanen itu jaringan yang istilahnya sudah tidak bisa mengalami pertumbuhan lagi. Jadi sudah dewasa. Sama halnya dengan manusia, kan ada fase pubertas dan juga ada fase yang dewasa gitu, tidak mengalami pertumbuhan lagi. Nah, tumbuhan sendiri pun mengalami hal demikian. Ini ada bagan secara luas mengenai jaringan pada tumbuhan. Kalau kalian lihat di sini, jaringan tumbuhan terbagi menjadi jaringan meristem dan jaringan permanen atau jaringan dewasa. Nah, kemudian jaringan meristem terbagi lagi berdasarkan cara pembentukannya serta berdasarkan letaknya. Kalau berdasarkan cara pembentukannya terbagi lagi menjadi 3. Ada promeristem, meristem primer, dan meristem sekunder. Nah, ini nanti kalian pelajari di slide selanjutnya supaya tidak terlalu bingung. Pokoknya ini secara garis besar bagannya seperti ini pengelompokannya. Oke, yang pertama ini kita belajar dulu jaringan tumbuhan mengenai jaringan meristem ya, jaringan embrional, di mana sel-selnya itu aktif membelah. Karena sel-selnya aktif membelah, otomatis dia menyumbang pertambahan ukuran dari tumbuhan, terus pelebaran diameter tumbuhan dan sebagainya. Itu kinerja dari meristem. Di sini kita bisa lihat ciri-cirinya. Ada ukurannya sangat kecil, ukuran selnya tuh kecil, terus bentuknya kuboid atau kotak, terus ada juga yang bentuknya prismatik. Kalau kalian lihat di gambarnya ini tuh sel-sel dari jaringan meristem, dimana ini kan tidak ada ruang sel ya karena rapat sekali, terus bentuknya ada yang kuboid, terus sel inti selnya itu besar, bisa kalian lihat juga secara mikroskopis seperti ini tampilannya. Nah, tadi berdasarkan asalnya itu meristem ada kayak asalnya gitu, tidak langsung tiba-tiba ada. Jadi dia asalnya ada dari promeristem, meristem primer, sama meristem sekunder. Promeristem berarti sudah ada sebelum tumbuhan itu benar-benar dewasa gitu. Jadi adanya meristem itu semenjak tumbuhan masih dalam kondisi embrio dan merupakan cikal bakal dari terbentuknya beberapa jaringan yang lain. Nah, kalau protoderm ini di promeristem akan berkembang menjadi epidermis. Nah, epidermis terus prokambium ini akan berkembang menjadi jaringan pengangkut,
dan meristem dasar pada akhirnya akan berkembang menjadi parenkim. Jaringan-jaringan ini nanti akan kalian temui di jaringan permanen atau jaringan dewasa. Kemudian ada lagi meristem primer ini ada yang ditemukan di jaringan dewasa serta masih mampu melakukan pembelahan diri. Jadi meskipun sudah ada yang dewasa, ternyata sel-sel yang dewasa itu masih memiliki kemampuan untuk membelah atau untuk memperbanyak diri gitu. Jadi sifatnya masih meristematik, sehingga pada akhirnya akan berfungsi untuk memperpanjang pertumbuhan akar maupun pelebaran batang. Nah, selanjutnya ada meristem sekunder. Meristem ini berasal dari sel-sel dewasa yang merubah sifatnya menjadi sel-sel meristematik. Jadi pada keadaan suatu tertentu, meristem sekunder ini yang tadinya sudah dewasa, dia berubah menjadi meristematik karena beberapa faktor tertentu. Sedangkan berdasarkan letaknya, meristem itu ada di tiga tempat di tumbuhan. Kalian lihat di gambar tumbuhan ini, meristem apikal. Apikal berarti lokasinya di pucuk, selalu di pucuk tumbuhan, entah di ujung ujung batang atau di ujung akar. Kayak apikal itu di pucuk intinya. Dan kemudian ada juga meristem, ini agak sedikit tidak terlihat, di meristem lateral di samping untuk pelebaran batang biasanya, serta ada meristem interkalar. Di antara pucuk dengan yang paling bawah ini ada meristem interkalar yang fungsinya untuk pelebaran atau pemanjangan dari tumbuhan. Ini tadi gambar-gambarnya. Nah, kemudian di tumbuhan itu juga ada kambium. Nah, kambium ini biasanya kalian temukan letaknya bersamaan dengan jaringan pembuluh angkut yang fungsinya untuk penebalan batang. Nah, penebalan batang kan berarti bisa bekerja sama dengan meristem lateral kan di samping di batang. Nah, ada juga kambium. Namun kambium ini tidak semua tumbuhan punya, hanya ada beberapa saja. Terus ketika kambium nanti rusak, nanti ada penggantinya, kambium gabus atau velogen, yang pada akhirnya berfungsi untuk melindungi tumbuhan dari kerusakan biasanya. Dan letaknya itu biasanya di bawah epidermis batang ataupun juga akar yang sudah tua gitu. Nah, itu tadi kan pengelompokan dari jaringan meristem. Sekarang kita mulai ke jaringan permanen, artinya jaringan yang sudah dewasa. Di jaringan permanen ini terbagi lagi kan. Yang pertama itu ada jaringan pelindung. Di sini bisa dilihat jaringan pelindung itu terbagi dua kalau nggak salah. Jadi ada jaringan pelindung epidermis sama jaringan satu lagi jaringan gabus atau velogen. Kita mulai dari jaringan pelindung dulu. Otomatis kalau pelindung pasti letaknya di paling luar kan, di paling luar dari tanaman atau tumbuhan. Dan biasanya jaringan pelindung ini disebut atau dikenal sebagai epidermis. Fungsinya tadi untuk melindungi bagian dalam tumbuhan. Seperti ini ilustrasi dari jaringan pelindung atau jaringan epidermis lebih tepatnya. Serta ciri-ciri utamanya terdiri atas satu lapis sel, terus rapat karena dia sebagai pelindung otomatis harus lebih kuat kan dibandingkan jaringan yang lain, sehingga susunan sel-selnya pun rapat serta tidak ada ruang antar sel karena sangat rapat. Kemudian banyak vakuola untuk menyimpan cadangan makanan dan sebagainya. Serta dinding epidermisnya ini mengandung lignin, kutikula atau pektin. Kalau misalnya kalian lihat kayu gitu atau batang kayu kan ada yang keras. Nah, itu biasanya mengandung lignin karena keras kan, untuk perlindungan seperti itu. Nah, ternyata epidermis yang bagian luar itu mengalami modifikasi. Wow.
Oke, jadi modifikasi dari sel-sel epidermis itu ada banyak bentuknya. Yang pertama yang sering pasti kalian dengar dan kalian lihat itu adalah stomata. Stomata ini fungsinya adalah apa? Fungsinya untuk jalur penguapan, kan, untuk pertukaran oksigen dan CO2 bagi tumbuhan untuk bernafas ataupun untuk melakukan fotosintesis. Jadi kebanyakan tumbuhan epidermisnya bermodifikasi menjadi stomata gitu, untuk fotosintesis ataupun juga untuk respirasi. Nah, selanjutnya ada juga trikoma atau rambut-rambut kalau bahasa Indonesianya. Nah, fungsi trikoma ini biasanya untuk apa? Untuk mengurangi penguapan ataupun juga bisa sebagai alat perlindungan diri bagi tumbuhan. Karena tidak semua tumbuhan punya trikoma, jadi hanya beberapa saja. Serta trikoma ini terbagi menjadi trikoma non-glanduler dan trikoma glanduler. Nah, trikoma non-glanduler ada contohnya, ada rambut bersel satu atau banyak sel, terus rambut sisik pipi, rambut bercabang, rambut akar, dan sebagainya. Nanti kalian bisa baca lebih lanjut di buku kalian, halaman 31 itu ada contoh-contohnya. Kemudian di trikoma glanduler ada juga trikoma hidatoda, segregasi garam, nektar, sengat, banyak. Nah, selanjutnya modifikasi dari sel-sel epidermis ada emergensia. Kalau kalian pernah melihat bunga mawar atau pernah nanam sendiri, itu ada duri-duri tempel. Nah, duri-duri tempelnya itu bisa kalian potek, bisa kalian cabut atau kalian potek lah istilahnya, itu namanya emergensia karena dia cuma duri tempel, tidak sepenuhnya nyatu dengan tangkai atau batang. Nah, ini baru modifikasi sel epidermis. Selanjutnya ada duri atau spina yang benar-benar tonjolan dari permukaan epidermis. Terus dia biasanya lebih susah dipatahkan dibandingkan emergensia yang tadi. Nah, selanjutnya ini ada sel kipas atau bulliform cell. Ini alat tambahan juga, modifikasi dari sel-sel epidermis. Fungsinya untuk menyimpan air dan mengurangi penguapan. Bisa ditemukan ada di bambu sama di rumput teki. Kalau misalnya dilihat dari mikroskopnya bisa terlihat seperti ini. Nah, ada juga sel kersik atau silika. Nah, biasanya lebih kayak bentuknya tuh mengandung sel-sel kristal. Bisa kalian temukan misalnya ada di tebu gitu, yang hampir mirip dengan tanaman tebu, biasanya mengandung sel kristal. Sama ada filamen. Filamen ini fungsinya adalah untuk menimbun air dan mengikat oksigen. Biasanya filamen ini di tumbuhan yang akarnya itu akar gantung. Biasanya di anggrek juga ada filamen. Kalian bisa lihat kalau kalian punya anggrek ataupun tanaman yang memiliki akar gantung. Gambarnya seperti ini. Dan yang terakhir, modifikasi dari sel epidermis ada litokis. Litokis ini bentuknya mirip sarang lebah serta tersusun atas endapan kristal CaCO3. Ini litokis kalau terlihat dari mikroskop seperti ini gitu. Namun kembali lagi, modifikasi sel-sel epidermis ini tidak semua tumbuhan punya, paling hanya stomata yang benar-benar setiap tumbuhan punya, karena tergantung juga dengan tempat hidup, terus adaptasi masing-masing dari tumbuhan itu sendiri gitu. Oke, jaringan selain epidermis tadi ada juga jaringan gabus atau jaringan velogen disebutnya. Jadi ketika epidermisnya ini rusak, misalnya dalam suatu keadaan tertentu rusak, nanti akan digantikan oleh jaringan gabus. Nah, jaringan gabus ini ada step-stepnya, ada veloderm yang tumbuhnya yang ke dalam tumbuhnya, sama yang ke arah luar itu nanti disebut sebagai velum yang pada akhirnya melindungi atau menggantikan epidermis ini selama masa recovery gitu, digantikan oleh jaringan gabus. Selanjutnya ada jaringan dasar parenkim atau parenkim. Sebagian besar jaringan ini terdapat di akar, terus di batang, daun, dan juga buah, serta di antara xilem dan floem. Ciri utamanya pasti ukurannya besar karena dia sudah jaringan permanen, tipis dan juga lentur, serta banyak vakuola.
Kemudian berdasarkan fungsinya, parenkim dibagi menjadi parenkim asimilasi, terus penimbun, air, udara, aerenkim, pengangkut sampai penutup luka. Kalau berdasarkan bentuknya, kalian bisa lihat ada parenkim palisade, terus parenkim bunga karang, parenkim batang, lipatan, dan sebagainya. Nah, fungsinya ini juga pasti beda-beda. Kalian bisa lihat lagi nanti, bisa baca lebih lanjut. Kalau misalnya parenkim palisade, bisa aja di daun kan ada tuh yang seperti pagar-pagar rapat gitu loh. Terus kalau bunga karang juga ada, nanti ada gambarnya sih. Nah, terus yang ketiga ada jaringan penyokong. Nah, jaringan penyokong ini jaringan yang berperan untuk menunjang bentuk tumbuhan. Kalau tumbuhan kan bentuknya kokoh ya, kayak tinggi menjulang ke atas gitu. Terus pasti ada jaringan yang berfungsi untuk menegakkan tumbuhan itu. Nah, jaringannya itu adalah jaringan penyokong. Kemudian jaringan penyokong terbagi atas sklerenkim dan juga kolenkim. Bedanya di sini kita lihat kalau misalnya kolenkim itu jaringan penyokong yang sel-selnya masih hidup. Jadi kayak lebih besar gitu perannya, bisa dilihat di sini. Kemudian kalau misalnya kolenkim itu tidak memiliki lignin atau zat kayu. Jadi otomatis dia lebih lentur, lebih lembek dibandingkan jaringan sklerenkim. Kalau sklerenkim, kalau misalnya ini kolenkim kan lebih besar terus lebih lentur karena tidak ada lignin. Nah, kalau sklerenkim bisa juga pendewasaan dari kolenkim atau parenkim yang sudah tua ini atau kolenkim yang sudah tua nanti membentuk sklerenkim. Di sklerenkim ini umumnya mengalami penebalan di sel-selnya sehingga lebih keras. Kalau misalnya kalian bisa lihat di batok kelapa itu kan keras. Nah, kalau misalnya kalian kerok gitu, misalnya kayak kalian ambil serbuk-serbuknya, itu mengandung sklerate kalau misalnya dilihat di bawah mikroskop karena strukturnya keras. Nah, kerasnya oleh apa? Oleh sklerenkim ini gitu. Nih tadi sel batu. Sklerate di batok kelapa tadi itu mengandung sklerate atau sel batu, makanya batok kelapa itu keras. Sama ada serabut-serabut kalau di sklerenkim. Kemudian ada jaringan pengangkut. Nah, untuk mendistribusikan nutrisi, terus hasil fotosintesis dan sebagainya, pasti tumbuhan perlu transportasi kan. Nah, transportasinya ini melalui jaringan pengangkut atau biasa dikenal jaringan vaskuler. Seperti kalian yang sudah pelajari sebelum-sebelumnya, mungkin di SMP pernah baca dan sebagainya. Kalau jaringan pengangkut di tumbuhan ada xilem dan phloem. Xilem ini tampilan ilustrasinya seperti ini, dan phloem seperti ini, ya kan. Pembuluh kayu ini fungsinya untuk apa? Kalau pembuluh kayu sudah pasti fungsinya untuk mengambil air serta garam mineral dari bawah, dari akar gitu, dibawa ke daun. Nah, dibawa ke daun untuk apa? Untuk nanti fotosintesis gitu. Nah, setelah xilem mengalami atau menjalankan tugasnya dari membawa air dan garam mineral dari tanah menuju ke daun, nanti digantikan oleh phloem dari daun ke seluruh tumbuhan, diedarkan gitu. Jadi kalau misalnya tadi xilem itu untuk mengangkut air dan garam mineral dari tanah ke daun, kalau phloem mengangkut hasil fotosintesis ke seluruh tubuh tumbuhan yang pasif lah istilahnya, karena kan tumbuhan tidak bisa bergerak secara seperti manusia untuk mengambil makanan. Nah, ditransportasikanlah oleh phloem ini menuju ke setiap jaringan yang membutuhkan, seperti itu. Kemudian ada juga berkas pengangkut atau tadi xilem phloem itu ada berbagai tipe lah. Tipenya itu ada kolateral, kita bisa lihat ini sama bentuknya. Terus ada kolateral terbuka, ada banyak, terus ada konsentris, ada radial. Nah, ini adalah posisi antara xilem dan phloem.
Oke, jadi ini adalah lokasi atau tepatnya posisi dari phloem dan xilem kalau di tumbuhan. Kalau misalnya kolateral tertutup, ini phloemnya seperti ini, terus xilemnya seperti ini, posisinya kayak saling berhadapan sejajar gini. Terus kalau misalnya yang amphibibral, ini phloemnya mengelilingi xilem. Bifasal, phloemnya dikelilingi xilem. Nah, ini ada tipe-tipe berkas pengangkut. Kalian bisa juga cari nanti tentang kolateral, konsentris, radial itu seperti apa posisinya supaya kalian nambah pengetahuannya, seperti itu ya. Kemudian ada jaringan permanen. Jaringan permanen ini ada lagi bagiannya, ada jaringan sekretori. Nah, umumnya jaringan sekretori itu mengeluarkan zat. Nah, zatnya bisa apa? Bisa berupa lendir ataupun getah atau aroma gitu ya. Kalau misalnya di sini gambarnya ada jeruk, berarti jeruk itu memiliki jaringan sekretori yang fungsinya untuk menghasilkan sekret. Nah, sekretnya ini berupa aroma kan. Kalau misalnya kita buka jeruk, di daunnya itu ada semacam bau-bauan kan. Nah, bau-bauan itu atau aroma itu dihasilkan dari jaringan sekretori yang ada di kulit jeruk. Nah, kalau begitu halnya juga dengan misalnya kalian lihat karet ataupun lihat resin gitu. Nah, itu dihasilkan dari jaringan sekretori yang ada di tumbuhan. Gitu. Kembali lagi kalau misalnya setiap jaringan yang ada di sini itu kayak jaringan sekretori dan yang lainnya, ada kemungkinan tidak semua tumbuhan punya. Gitu. Kalau misalnya jaringan sekretori biasanya hanya beberapa tumbuhan saja sih yang punya. Gitu. Oke. Sampai di sini dulu pertemuan kita mengenai jaringan, tipe-tipe jaringan pada tumbuhan. Untuk selanjutnya kalian bisa tanya ketika kalian belum mengerti atau masih ada yang kurang paham atau gimana, nanti kalian bisa komen lewat grup atau komen aja di Google Classroom gitu ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.